beragama lain menjadi orang Kristen. Dulu diajari, tarik orang masuk agama Kristen, bersaksi harus masuk Kristen. Karena keselamatan tidak ada di luar Kristus. Iya benar, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tapi tidak bermaksud memindahkan orang menjadi orang Kristen. Tugas kita itu bersaksi. Tugas kita itu membuktikan Yesus itu Allah yang menjadi juru selamat. Juru selamat artinya menjadi tukang atau juru atau ahli yang mengubah manusia. Menjadi manusia sesuai rancangan Allah. Nah, kalau saudara mau menjadi saksi bahwa dia juru selamat, buktikan engkau berubah. Punya keagungan yang begitu luar biasa. Dan itu menguntungkan untuk saudara, dan itu benar-benar memuliakan Allah. Melihat perbuatanmu memuliakan Bapa di surga. Tidak bisa dibantah ketika kelakuan kita agung. Kok orang sebaik ini? Itu. Nah, kalau saudara cuma Yesus juru selamat, ayo lu kalau nggak masuk Kristen masuk neraka lo. Apa bedanya dengan agama lain yang pakai pedang, lu nggak masuk agama gua kafir lo. Lalu dia jadi orang yang beragama seperti orang yang bawa pedang itu. Apa artinya? Allah kita bukan Allah yang kemaruk. Bukan Allah yang serakah, pengikut. Tapi Allah mengendaki manusia. Pertama, jadi baik. Itu dulu deh. Jangan berantem-berantem. Dua, yang terpilih menjadi seperti Bapa sempurna. Jadi kalau saudara sadar tidak semua orang dari umat pilihan, saudara nggak bisa paksa. Saudara punya pegawai bukan Kristen, jangan paksa masuk Kristen. Kesaksian hidupmu itu loh yang membuat mereka itu bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat. Kalaupun mereka tidak jadi Kristen, mereka masuk anggota masyarakat. Hidup kita yang harus berbicara, bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Dan kalau ada kesempatan berbicara, orang meminta pertanggungjawab atas imanmu, itu baru ngomong. Percuma kita membuat orang menjadi Kristen kalau hanya akhirnya membuat mereka berbuat baik. Apalagi kalau masih berbuat yang melukai sesama. Untuk apa? Untuk apa kita mengajak orang jadi Kristen tapi tidak menjadi sempurna? Jadi baik saja belum sampai kepada kesempurnaan loh. Belum sampai pada maksud keselamatan itu. Apalagi Kristen hanya beragama. Banyak orang Kristen yang benar-benar jahat, saudara. Aduh, kita mah udah lihat dan kita ngalamin ya, saudara. Jangan-jangan kita sendiri juga yang menjahati orang. Hanya sekarang kita sudah sadar saja. Kalau kita hidup di tengah masyarakat yang tidak beragama Kristen, kita tidak boleh memaksa mereka menjadi orang Kristen. Kita hanya bertindak sebagai saksi Kristus. Dengan cara hidup demikian kita bisa hidup harmoni dengan masyarakat yang majemuk dalam beragama. Kita tidak mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara bersaksi tentang Yesus dengan perkataan memaksa orang masuk Kristen, tapi saudara tidak meneladani hidupnya. Saudara mengkhianati Tuhan Yesus. Percuma salib itu diadakan, saudaraku, percuma. Kalau saudara tidak meneladani hidupnya Tuhan Yesus, saudaraku. Saudara ini bengong lihat saya ngerti atau tidak ngerti. Pasti ngerti, ini gampang. Tapi jadi begini gitu. Kok kita baru dengar yang begini ya, gitu. Tuh selama ini, ayo menginjil. Ini kan cara-cara yang keliru. Coba saya mau lihat menginjil itu maksudnya apa? Menceritakan tentang Yesus. Coba tunjukkan di Alkitab.
Apa Tuhan mengajarkan begitu? Coba saudara mesti pinter. Apa itu pinter? Pinter maksudnya. Tuhan di tengah-tengah masyarakat Yahudi yang sudah beragama. Agama Yahudi. Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, mengajar. Bukan, kau percaya padaku ya, Yesus juru selamat. Tuhan belum menyelesaikan itu. Belum menyelesaikan karya kemesiasannya di kayu salib. Lalu, kalau murid-muridnya meneruskan apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, kalau ke daerah-daerah Pak, Paulus ke sinagog kumpulan orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan juga memberi peluang. Paulus dipatok ular, tapi nggak mati. Orang, kok bisa nggak mati? Nah, lalu gubernur memanggil dia, tanya, kok bisa nggak mati? Nah, itulah dia bersaksi. Jangan menciptakan situasi suka-suka sendiri. Tuhan akan pimpin, tapi yang penting hidup saudara harus jadi teladan. Maka Paulus misalnya di kota Efesus ini, dia di dalam Kisah Rasul dia mengatakan, kamu melihat hidupku sejak hari pertama aku bersama-sama kamu. Aku tidak mengingini apapun dari kamu, pakaian, barang, emas, dan lain-lain. Sudah jadi teladan hidupnya. Maka dia bisa berkata, ikutilah teladanku. Tuh. Menginjil itu apa? Jadi hidup sebagai saksi Kristus melalui perbuatan kita membuktikan Yesus anak Allah yang menyelamatkan. Artinya mengubah kita menjadi anak-anak Allah yang berkeadaan sempurna seperti dia. Jadi mestinya kita takut menceritakan tentang Yesus Juru Selamat kalau kita belum menampilkan kehidupan sebagai anak Allah. Nah, di sekolah Alkitab itu yang diajari itu debatnya, pinternya, sistematika teologinya. Maka manusianya ketika lu sekolah Alkitab hanya jadi pegawai gereja, bukan pegawai Tuhan. Memang ada yang jadi pegawai Tuhan, memang kerja penuh untuk Tuhan. Tapi banyak yang jadi pegawai gereja. Emangnya Pak Era sudah sempurna? Kamu punya kuping enggak? Dari tadi aku udah bilang belum juga. Tapi ini kita sudah mengerti yang benar, kita bareng-barenglah berubah, ya enggak? Loh, yang di belakang begini, bengong. Loh, iya enggak saudara? Saudara mau berubah enggak? Amin. Dengan cara demikian tidak tertutup kemungkinan orang yang tertarik memilih mengikuti Yesus itu karena mau ikuti gaya hidup kita, bukan gaya agama Kristen kita. Aku mau jadi Kristen ke gereja nyanyi-nyanyi, demen liatnya. Kok demen lihat orang nyanyi loh. Aku mau jadi Kristen karena demen di gereja masih ada mujizat. Ya memang ada orang yang ke gereja karena mujizat. Tapi setelah itu harus diarahkan bagaimana menjadi murid. Kan Tuhan yang berkata, jadikan semua bangsa muridku. Nah, kita sekarang sampai di sini supaya terpujilah ini sampai ditetapkan menjadi anak Allah. 2, ditetapkan melalui Yesus. Melalui Yesus untuk menjadi anak Allah dalam persekutuan dengan Bapa. Engkau dalam aku dalam engkau, mereka dalam kita. Kalau saudara mengerti hal ini, saudara tidak ingini apapun. Aduh Bapak Ibu, saya belum sempurna, tapi semakin mengerti ini, aduh kita semakin gak pengen apapun. Saya gak main-main, saya berdoa, melihat langit, Bapak aku memilih engkau, aku memilih pulang ke surga. Aku takut kalau semangat ini jadi kendor, kan semangat itu indah banget gitu dirasa. Rasanya kita merdeka terbang gitu. Takut kalau aku masih mengini dunia lagi. Dan saya menemukan satu kebenaran. Kalau ada sedikit saja keinginan kita untuk daging atau dunia, langsung itu kerinduan kita kan Bapak itu bisa buyar saudara.
Atau tidak utuh, saudara. Aduh, percaya deh. Amin.